walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, acara selanjutnya zikir manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang akan dipimpin langsung oleh guru sekaligus orang tua kita Ki Arif Solihin Sori. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bil barakah wal masih semangat masih. Kalau rapat begini setan nggak punya celah, betul. Jadi setan itu jangan punya celah masuk kepada hati kita. Tetap mantap kita kepada Allah. Kadang-kadang orang yang mengetahui Allah itu menyepelekan dengan cinta kepada Allah. Jadi banyak didikan yang telanjang, didikan kepada Allah secara syariatnya itu tidak dipakai. Maka didikan tersebut bisa tumbuh, benih-benihnya itu adalah benih yang tidak sesuai dengan kepribadian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, sadaqallahul azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dzikrillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puja anu jadi panghias rasa orang sanggakeun ka Allah anu maha kawasa, anu mana Allah parantos nakdikeun orang sadayana aya dina ayungan anu mulia munggu Allah jeung Rasulullah. Salawat moga terpancar kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau Allah tumpahkan di sini, saya dan sampean senantiasa kecerdasan. Dan juga keramat daripada wali-walinya Allah Al-Maksud, tak lain dan tak bukan Syekhuna Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga karomahnya beliau Allah limpahkan di sini. Asbab musabab kita bisa kenal zikir manaqib, kita bisa mahabbah kepada Allah, itu intinya likuli sababan ma'at sababan. Segala sebab musabab kita diperkenalkan dengan zikir ini. Dari mana sih? Saya dari guru saya. Nah, sampai syariatnya itu kenal kepada saya. Maka kenal ya yang namanya zikir manaqib. Ini menjurus kepada apa? Intinya menjurus kepada suluk. Suluk di mana kita berjalan mengejar cintanya Allah. Lewat zikir ini siapa tahu mukasafah sampean, perjalanan sampean, mi'raj hati sampean semua bisa dibukakan oleh Allah.
Sebab ruh dan jasad kita ini adalah terpisah, bertolak belakang. Walaupun ruh ini sudah tahu janji-janji Allah yang diterapkan kepada ruh, tapi tetap yang namanya jasad itu bermakmum, berkiblat kepada siapa? Yaitu kepada nafsu. Walaupun dia tahu yang namanya nafsu ini tahu ciptaan Allah, jasad pun mengakui bahwa jasad ini adalah ciptaan Allah. Tapi jasad ini enggak mengakui, enggak mengikuti, enggak bermakmum kepada ruh, sehingga dia bermakmum berkiblat kepada nafsu, diakal-akal dan langsung menuju kepada akal. Maka betul kemarin yang saya katakan dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa di diri manusia, dalam pikiran otak manusia itu ada 2 unsur, akan bisa jadi ada 4 unsur. 1, ada yang namanya lintasan manusiawi, dan kedua ada lintasan syaitoni, atau ada lintasan insania, atau ada lintasan iblis sia. Maka lintasan manusiawi, lintasan insani ini menginduk kepada lintasan syaitonia. Dari kecil sampai dewasa ini berapa puluh ribu kita mengumpulkan maksiat. Ya. Kita membeli maksiat. Padahal kalau dikumpulkan udah berapa gudang maksiat itu yang ada di dalam hati kita. Bertumpuk, selalu bertumpuk, tidak ada puasnya. Maksiat ini selalu berada di dalam hati kita. Maka hati kita pantas menjadi hati yang gelap, menjadi hati yang tidak makbul hajat. Kenapa doa kita selama ini kita berdoa kepada Allah, tapi kenapa enggak selalu dikabul-kabulkan? Itu karena hati kita tersumbat yang namanya kita mengikuti kepada syaitania. Syaitan itu mengaku bahwa sudah saya juga setelahnya itu takut kepada Allah. Tapi manusia ini menumpuk dan berakar di hatinya. Maksiat pandangan mata, maksiat mutaronan dipilihi kerja dan perbuatan. Sudah tahu maksiat seperti itu, sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran bahwa orang yang ikut berkecimpung dalam dunia itu, kamu dan mereka itu adalah sama saja. Ya, asyariku bisarisarun, kamu dan mereka sama saja. Pak, dulu saya akui saya ini rajin judi, Pak Rahman, Pak Rahim. Ya, saya akui, saya tidak menutup-nutupi. Saya dulu akui saya ini rajin judi. Dan bagaimana saya ini mengangkat jiwa-jiwa judi untuk bisa masuk ke dalam Islam yang seutuhnya. Betul? Buktinya ini banyak loh pecinta judi yang ikut dikit. Bagaimana caranya kita memasuki sehingga jiwa-jiwa judi ini bisa diangkat? Ayo Pak, ijazah, ayo Pak, begohinya dari jual kemaksiatan menuju kepada sakit. Kita masuk dulu ke dalamnya. Dan memasuki ke dalamnya itu enggak butuh pujian, enggak butuh hinaan. Sebab apa? Pujian itu adalah milik Allah, hinaan pun juga adalah milik Allah. Lalu manusia itu pantas apanya yang dihina? Pantas apanya yang dipuji? Enggak ada pantasnya. Taubatnya kita mancing belut. Kalau mancing belut itu tujuannya itu kan belut. Ya, umpannya belut itu pakai apa? Pakai kodok. Menurut hukum agama, kodok itu halal apa haram? Jelas, mutlak itu adalah haram. Tapi tujuan kita itu bukan kodoknya. Tujuan kita adalah belutnya. Setelahnya kita mancing,
dapat belutnya yang ikut didorong di masa kodoknya apa belutnya? Kayak sampean ini menjadi belut-belutnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka betul yang dikatakan Allah itu idajah. Idajah Rasulullah SAW cuma garis Fatimah Allah belum kirim. Apa sih garis Fatimahnya? Perempuan. Hawanya itu belum ada. Ya. Kenapa Rasulullah itu ujaya Islamnya? Kenapa ulama-ulama yang lain itu jaya Islamnya? Itu disebabkan 4 pendukung. Waktu Rasulullah itu didukung oleh keempat sahabat, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Abu Bakar Siddiq. Baru itu jaya. Maka kalau wadah dikit manakib ini ditopang oleh keempat, siapa tahu besok lusa Allah kirim seperti itu. Ya. Dan ini gambaran Sayyidina Umar udah ada. Nah, cuman dia lagi mempunyai satu persoalan menguruskan tentang masalah tanah. Tapi dia udah siap. Suatu saat dan dia udah nganggap saya ini orang tua. Padahal saya ini masih bocah. Tapi udah dianggap sama dia orang tua. Nggak tahu dituakan ngecek sama dia itu. Ya. Padahal saya ini masih muda. Tapi itulah doa kemauan Allah, bukan kemauan saya. Dan dia juga minta doa, Pak Yai. Dia bilangnya Pak Yai. Yo, kata saya tinggi banget disebutnya Pak Yai. Yo, langsung dinaikkan derajatnya, tinggalnya oleh Allah Yai. Waduh, mantap. Padahal biasa saja lah. Saya nggak muluk-muluk, mau panggil apa saja saya terserah. Bahkan saya belum naik haji, berapa ratus orang yang panggil saya haji. Ya, dan nggak sadar semua itu kalau hatinya tetap mantap-mantap kepada Allah, itulah dihajikan oleh Allah. Ya, sampean siap tidak kalau saya kasih ijazah? Siap? Pengen sampean zakat, ngeluarin zakat 25 juta, pengen tidak? Benar pengen? Serius? Kompak sobat. Ayo. Kalau sampean pengen mengeluarkan duit zakat 25 juta, sama halnya nanti suatu saat sampean itu dapat duit 1 miliar. Pengen duit 1 miliar. Niatkan dulu zakat 25 juta itu. Nah, niatkan dulu saya pengen zakat 25 juta. Baru Allah kirim yang namanya 1. Kalau nggak ada niat zakat 25 juta, 100 juta ataupun berapa juta, ya Allah nggak kirim-kirim. Niatkan dulu. Waktu dulu kan saya sudah ceritakan, Pak saya itu nggak mau dikasih duit zakat. Kalau saya dikasih duit zakat berarti saya ini masuk di dalam mustahil zakat. Kalau bisa saya minta sama Allah itu mengeluarkan zakat. Betul? Pengen seperti itu. Pengen semuanya jadi orang sukses. Pengen semuanya jadi orang kaya. Pengen semuanya orang yang mahaba kepada Allah. Pengen cintanya benar kepada Allah. Ya, jangan bohong-bohongan cintanya. Pengen dicintai Allah, bagaimana Allah itu mencintai kita? Sedangkan cinta kita itu adalah was bisupi, was cinta saya diterima enggak ya? Ya kan, kadang-kadang saya cinta nih, jangankan kepada Allah, kepada perempuan ini bangga. Jangan nih nanti kalau saya main orang tua ngambek kan ya? Kalau saya main kan seperti itu. Jadi cintailah. Sebab perhubungan kita dengan istri kita itu kalau kita nggak matang, perempuan kita nggak bakal puas. Betul? Ini yang punya bini. Betul tidak? Kalau hati kita, hubungan kita kepada istri kita, kalau kita nggak matang, itu nggak bakal puas.
Begitupun hubungan kita cinta kepada Allah, kalau hati ini enggak matang, enggak tetap, enggak mantap kepada Allahnya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Betul. Buktinya sampai yang meteng-teng ini loh buktinya. Akibatnya meteng-teng. Iya. Kalau kita meteng-teng kepada Allah, ya mantap-mantapnya kepada Allah, maka akan terwujud yang namanya bentuk daripada keimanan. Percaya saya kepada Allah, dan Allah kan akan menitip kepercayaannya kepada kita. Betul tidak? Ini adalah satu bukti. Satu bukti di mana kita ini berhamba kepada Allah yang seutuhnya. Jangan main-main hamba itu. Lewat pengajian seperti ini, saya akan mengadakan grup WhatsApp, ya. Nah di situ nanti ada panduan-panduan. Siapa tahu sampean dimasukin di bapak dulu. Maksudnya supaya tahu jiwa keinsanan kita menuju kepada Sang Khalik, ya. Enggak dipungut biaya. Tapi nanti pada saatnya di tingkat sampeannya, siap tidak kalau ngasih? Nah nanti Allah kasih yang lebih baik nantinya, lebih banyak kalau siap ngasih. Siap tidak kalau itu tidak? Yakin? Yakin? Berapa mau ngasih? Kalau enggak, berapa mau ngasihnya? Coba. Kalau itu tidak, mungkin kalau sampean ngasih seperti itu Allah lebihkan kok. Mana bekal buat keluarga, mana bekal buat agama. Kalau kita jiwa kita pelit kepada Allah, pelit tentang kepada perkembangan agama, itu adalah menjadi teman setan dan menjadi musuhnya Allah. Jelas-jelas di dalam kitab itu sudah diterangkan, man bahil abdullah, orang pelit adalah musuhnya Allah. Musuhnya Allah. Jadilah kita yang dermawan. Ya, dermawan hati kita. Walaupun kita diuji, dihimpit oleh himpitan jasa, ekonomi dan lain sebagainya, kita qanaah aja, qanaah menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita miskin ini, Bapak siapa namanya Pak? Taksim ini lebih miskin daripada kita. Ya, ini jadikan momen buat kita. Kita di sini bisa sampai naik motor, ya. Deket lagi jaraknya. Coba bayangin si Asim Dukuh kesini itu lewat jalan kaki. Ya, semoga Bapak Kasim ini diberi kesehatan oleh Allah. Al-Fatihah. Beginilah, itu hadiah Pak dari jemaah, bukan hadiah dari saya. Setelahnya sampean menjadi jiwa-jiwa yang dermawan. Jangan sampean itu merasa jiwanya yang dermawan. Aslinya manusia itu semuanya pelit. Betul? Aslinya jiwa manusia itu pelit. Kenapa bisa dermawan seperti itu? Itu adalah bukti kedermawanan Allah, bukan kedermawanan manusia yang diakui. Itu adalah bukti dermawan Allah, bukan dermawan manusia. Sesungguhnya manusia itu adalah pelit, medit, kikir, bahaya. Kalau tanpa ada dermawan yang Allah terapkan kepada si dermawan, maka makhluk yang namanya dermawan itu tidak akan pernah masuk kepada tubuh kamu, tidak akan pernah masuk kepada jantung hati kamu, tidak akan pernah masuk ke dalam pikiran kamu. Betul seperti itu. Jadi itu janji-janji Allah. Selama kita memberikan sebanyak-banyaknya sedekah, maka Allah akan cukupi yang lebih baik. Nah, cuma satu syaratnya, kita jangan selalu berharap atas pemberian dari Allah. Cukup ini kita membuat, ini adalah takdir kuasa Allah yang saya lemparkan, yang saya sedekahkan. Ini adalah gerak kerja mutlak perbuatan Allah, bukan perbuatan saya. Betul. Kadang-kadang orang mengakui, kemarin saya nyumbang nih 1 juta. Ustaz di kemburin aja, ya dikemburin oleh mogok lah, enak banget. Iya, enak banget. Juta di mogok.
Jadi hatinya itu lain. Hatinya ini bagaikan lautan, kembalikan kepada Allah, Allah dan Allah. Bukan kemauan kita, bukan fisik kita, bukan roh kita, semuanya itu berada di dalam kegelapan. Kalau Allah tidak menumbuhkan satu cahaya di dalam hati, maka akan terbungkamlah hati itu melalui takdir kuasa Allah itu. Betul? Alhamdulillah ya. Supaya apa? Supaya belajar ngomong. Nanti suatu saat kalau Allah besarkan tidak ada biasa. Ya. Kayak saya nih, saya nggak pengen hasilnya seperti itu. Sebab apa? Sebab saya bukan turunan kiai. Ya. Kalau turunan kiai itu adalah pantas biasa menjadi kiai lagi. Betul. Tapi kalau orang turunan bukan kiai, rakyat biasa menjadi kiai, itu yang luar biasa. Ya. Sebab kiai itu, ilmu itu berkembangnya itu bukan sebab turunan, bukan. Sebab apa? Sebab mendapatkan rahmat dari Allah. Sebab dia itu bisa mematikan dirinya. Ada kalimatlah, bunuhlah dirimu di dalam dirimu supaya kamu itu tidak mempunyai sifat aku. Ini loh aku. Ya. Jadi bunuh diri di dalam diri itu supaya kita tidak tumbuh yang namanya sifat aku. Aku loh seperti ini, aku bisa seperti ini. Banyak ambisi-ambisi yang lain sehingga ambisi itu bisa menutupkan pancaran cahaya kita kepada Allah. Dan nanti kalau kita sudah memasuki seperti itu, masih mempunyai sifat aku, nanti itu ayo bil Islam, Islamnya itu diangkat oleh Allah, kamu itu tidak ada wibawanya di mata Allah dan di mata masyarakat. Tapi kalau kita bisa membunuh diri, bunuhlah rasa kita, yang tumbuh rasa Allah, generasi yang akan datang 5, 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang, wallahi wa nabi, kita akan bisa mendidik anak-anak generasi kita, ya, supaya tumbuh dan tumbuh menjadi wadah-wadah dan cikal bakal untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan agama-agama, untuk mempertahankan tauhid kita kepada Allah, supaya sampai kita semua paham dan kita bisa diaku umat baginda Nabi kita Muhammad